calon presiden bersama dan menyatukan diri dalam gerak pemenangan bersama dengan PDI Perjuangan. Karena itulah pada kesempatan ini pula akan dilakukan penyerahan hasil Rapimnas P3 dari Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Bapak Muhammad Mardiono kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena itulah kepada Bapak Haji Mardiono waktu dan tempat kami haturkan. Monggo Ibu untuk menerima hasil Rapimnas. Baik, terima kasih. Hasil Rapimnas P3 sudah diserahkan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, rekan-rekan pers, sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita akan bersama-sama mengucapkan syukur dengan bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Mustafa Aqil Siraj. Kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bi'izzatika wa jalalika wa bismika al-azimil a'zama bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ulya wa dhatika al-ujma. Nas'al Allahumma an taj'ala hadhil umur umurana khususan amral ittihad baina PDI wa P3 ya Allah amran mubaraka amran nafi'a amran mardiyya wa amran salima minal iftiraq wal ihtisam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Mustafa Aqil Siraj atas doa yang telah disampaikan dan menjadi berkat bagi seluruh kerjasama partai politik ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, rekan-rekan wartawan, dengan mohon izin dari Ibu Megawati Soekarno Putri dan juga Bapak Mardiono, maka pertemuan PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan dalam rangka kerjasama partai politik untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden untuk diperjuangkan bersama, dimenangkan bersama di dalam pemilu pada tahun 2024, mohon izin untuk ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama mengadakan konferensi pers. Karena itulah kepada teman-teman wartawan untuk mempersiapkan diri, dan tadi sudah ada yang mendaftar ke saya. Yang pertama dari Harian Kompas, Bung Arya, kemudian yang kedua Rifana dari CNN, yang ketiga Ibnu dari Bloomberg. Kami persilahkan untuk yang pertama. Bisa, Bu. Selamat siang, Ibu, Bapak pengurus Partai PDIP dan sebut nama P3. Dari mana ya? Pertama, perkenalkan, nama saya Arya dari Harian Kompas. Ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa semangat untuk kerjasama politik antara PDIP dengan P3 ini, dan apa terbuka kemungkinan bagi kedua partai ini untuk bekerjasama dengan partai lain yang berbasis religi. Lalu yang kedua, soal cawapres, apakah akan segera ditentukan untuk cawapres terhadap Bapak Ganjar Pranowo, ataukah masih menunggu partai politik lainnya begitu dalam menentukan cawapres? Terima kasih. Ini pertanyaan buat Ibu dan Pak Mardiono. Jadi pertanyaannya, apa semangat kerjasama politik PDI Perjuangan dan P3, apa terbuka kerjasama dengan parpol yang lain, dan cawapres apakah akan diumumkan segera? Monggo Ibu.
Pak Mardiono dulu. Baik, tadi ada yang dipertanyakan oleh Mas Arya dari Harian Kompas tentang landasan kerjasama. Ya, ini kemudian tentang Cawapres. Saya sampaikan bahwa landasan kerjasama dalam politik antara PDI Perjuangan dan P3 adalah berdasarkan kerjasama politik presidensial. Jadi kami akan menindaklanjuti hal ini semua dengan ada tahapan-tahapan yang banyak tentunya dalam rangka untuk sukses mengantarkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, yang kemudian P3 menitipkan kepada Pak Ganjar Pranowo yang memiliki misi kerakyatan agar kiranya kita menitipkan politik yang hendak nanti dijalankan oleh presiden adalah politik yang amar ma'ruf nahi mungkar. Itu landasan yang paling utama, dan selain itu kita juga meminta kepada Pak Ganjar Pranowo agar sekiranya Pak Ganjar Pranowo menjadi bagian dari estafet kepemimpinan dalam melanjutkan pembangunan nasional kita. Kita tidak boleh stagnan mundur, tapi harus maju terus ke depan karena kita ingin tidak tertinggal dari negara-negara lain. Kita juga ingin kita mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Kita juga ingin sejajar dengan negara-negara lain. Itulah yang menjadi landasan kami untuk membangun penguatan kerjasama politik dan presidensial ini. Bagaimana untuk membangun bangsa ini ke depan, ya, agar rakyat kita itu bisa menikmati hasil dari demokrasi pemilihan umum yang akan kita selenggarakan di tahun 2024 yang akan datang. Demikian sementara, terima kasih. Nah, satu lagi soal Cawapres ya. Nah, tentang Cawapres, memang tahapan kerjasama partai PDI Perjuangan dengan P3 itu belum masuk pada tahapan itu, karena ini nanti akan kita bahas setelah tahapan ini tuntas, selesai. Yang kemudian nanti tentu sebelum nanti ke pelaminan, ke KPU, tentu akan ada bahasan-bahasan itu semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi jawaban dari Ibu Ketua Umum sama dengan Pak Mardiono. Ini kompaknya seperti itu. Ada lagi, Rifana, dipersilakan. Selamat sore, saya Rifana dari CNN Indonesia TV. Saya ada 2 pertanyaan, satu untuk Ibu Megawati, yang satu untuk Pak Mardiono. Yang pertama dulu untuk Pak Mardiono sebagai PLT Ketua Umum P3, posisi P3 hari ini mengajak PDI Perjuangan untuk melakukan kerjasama politik. Bagaimana kemudian posisi P3 di KIB, Pak? Kalau misalnya nanti KIB berbeda capresnya yang diusung, apakah kemudian P3 akan masuk ke dalam kerjasama politik bersama dengan PDI Perjuangan dan meninggalkan KIB? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah P3 dalam pertemuan hari ini mengajukan nama Cawapres sebagai bagian dari proposal kerjasama politik? Itu yang kedua. Untuk Ibu, mengingat pertemuan hari ini Bu, seperti kita mengulang memori 2004 saat Ibu bersama dengan Pak Hashim Muzadi berpasangan. Apakah memang dari Ibu sendiri, karena Mas Ganjar sudah pernah menyampaikan untuk posisi Cawapres diserahkan kepada partai, kepada Ibu, apakah kemudian Ibu berharap pasangannya Mas Ganjar dari kalangan Nahdlatul Ulama seperti 2004 dulu? Terima kasih Ibu dan juga Bapak. Ya, 2004. Baik, monggo Pak Mardiono dulu. Tadi Mbak Rifana ya, Mbak Rifana dari CNN. Sebenarnya jawaban yang kedua itu tadi sudah terjawab di depan soal Cawapres, karena kita belum masuk pada tahapan itu. Tapi yang pertama adalah hubungan P3 dengan KIB. KIB didirikan setahun yang lalu dalam rangka untuk bekerja sama untuk membangun ide dan gagasan. Ya, ketiga partai, dan kemudian ini ruangnya beda. Jadi antara koalisi kita untuk membangun gagasan ide bagaimana untuk membangun bangsa ini ke depan, kemudian dengan keputusan internal partai masing-masing dalam menentukan bakal calon presiden. Ini ruang yang berbeda. Nah, kami KIB 3 partai ini tidak akan saling mencampuri internalnya partai masing-masing, karena tidak mungkin P3 bisa mencampuri internalnya Golkar.
Kemudian Golkar pula juga tidak mungkin mencampuri internal P3, demikian pula dengan Partai Amanat Nasional. Itu gimana, kita memang itu yang ada dalam piagam perjanjian koalisi itu antara ketiga partai adalah demikian. Nah, selanjutnya dari hasil keputusan Rapimnas 5 di Yogyakarta, itu sudah tahapan yang pertama adalah saya menyampaikan hasil itu ke KIB beberapa hari yang lalu, dan semuanya sudah memahami itu. Dan KIB tidak dinyatakan ya bubar, tidak, tetapi justru saya punya tugas masing-masing partai politik termasuk saya sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan mengajak ya KIB untuk bersama dengan pilihannya sama dengan P3. Nah, kalau itu terjadi, maka yang saya sampaikan itu namanya menjadi KIB plus ya. Tapi manakala itu berbeda, yaitu keniscayaan dalam suatu perpolitikan nasional kita ya. Itu adalah keniscayaan politik, karena negara kita adalah negara demokrasi yang kita punya hak untuk menentukan pilihannya. Jadi tidak membatasi ruang itu, dan sampai sekarang alhamdulillah hasil pertemuan kami dengan KIB tetap solid, guyup, rukun ya. Nanti manakala pilihannya beda, alhamdulillah, kalau beda ya semuanya untuk Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih, tepuk tangan dong ya. Nanti udah ada judul baru nanti Pak Mardiono. Pak Mardiono ngemban misi khusus, ajak Golkar dan PAN dukung. Nah, kira-kira seperti itu. Selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, waktu dan tempat kami aturkan. Wartawan itu kok senengnya gitu ya. Saya suka jengkel juga sih. Maunya menohok, jeder gitu. Kok yang sabar kenapa toyo? Ngurus Republik ini bukan hanya wartawan loh yang ngurus. Jadi kalau dibilang tadi pancingannya ketika saya sama 2004 Mbak, bukan 2040, situ salah ngomong. Iya, saya biar sudah berumur, kuping saya masih baik loh. Jadi kita mesti lihat bahwa perpolitikan itu bukan hal yang statis. Saya sering mengatakan politik itu kehidupan. Jadi ya kita melihat tentu beda kalau 2004 saya dengan Pak Hashim Muzadi. Nah kalau sekarang ditanya siapa begitu, ya saya tadi sudah bilang sama Pak Mardiono, tunggu dulu ya Pak ya, karena kok kayak ini akan banyak yang antri ya. Nah jadi ya kalau saya memang mengatakan kepada anak-anak saya di PDI Perjuangan, dulu sebagai ketua umum PDI, saya itu hanya baru sanggup membuat rel kereta. Tapi rel kereta itu saya buat sudah dengan sebuah tujuan untuk Indonesia merdeka. Nah ternyata tadinya satu gerbong, loh sekarang ini kalau saya umpamakan gerbongnya 20 saja loh. Itu sudah penuh sesak. Yang mau ikut banyak banget. Cuman banyak juga yang malu-malu kucing. Jadi ya wartawan-wartawan kalau nanya ke saya, lebih baik nanya banyak-banyak ke Pak Mardiono. Ya pasti kalian kan udah tahu saya. Saya orangnya suka ini, tahu pelit memberikan berita. Jadi tolong sabar ya, tunggu aja mainnya. Toh sudah ada tadi kapan ininya ke KPU-nya? 22 sampai 29 Oktober, Pak. Nah, itu boleh kalian deg-degan deh. Karena itu sudah akhir, maksudnya batas waktu. Tapi kan mungkin bisa saja kalau umpamanya besok
Saya hitung-hitung dulu dong. Waktu saya di Batu Tulis kan ada sebutan kontemplasi. Jadi nanti mungkin merenung dulu, kontemplasi lagi. Tapi satu loh tujuan saya Indonesia Raya loh. Ya sekali lagi terima kasih. Jadi nanti kalau mau ditulis ya tunggu aja. Terima kasih. Baik, tepuk tangannya meriah buat Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi sabar. Lihat satu lagi, Ibu, dari Bung Ibnu dari Bloomberg. Kami persilakan untuk Mas Ibnu. Silakan. Pertanyaan ditujukan kepada siapa? Tolong disebut. Iya, oke. Tanpa salam, perkenalkan saya Ibnu Afan dari Bloomberg Technews. Untuk pertanyaan saya ditujukan kepada Ibu Megawati, Bu ya. Iya nggak jauh beda sih, cuman kayak ada saya mau nyebut satu nama nih. Kayak pertama nih untuk Ibu Megawati. Nah, sebenarnya ya kan saya mau tahu nih dari Ibu Mega sendiri, mungkin ya kemarin juga udah banyak lah ya kriteria yang memang akan iniin sama Pak Ganjar sendiri cawapresnya gitu. Nah, kriteria cawapres Pak Ganjar ini kira-kira cocok nggak Bu menurut Ibu ya? Kalau mungkin yang sering digadang-gadang dan udah beredar di media ya, Pak Sandiaga ini, karena ada rencana kan Pak Sandi kan memang udah masuk PPP, cuman dalam tanda kutip belum jadi kader, dan dari PPP sendiri ingin mendorong, maksudnya mengusung cawapres harus dari kader PPP dan ber-KTA PPP gitu. Nah, kedua, kira-kira apakah PDIP sendiri jika nantinya kerjasama ini mungkin ya tidak menemukan kesepakatan sodoran cawapres dari P3, akan membuat kerjasama baru atau cari partai lain? Nah, itu aja sih Bu untuk Bu Megawati. 2 pertanyaan aja. Terima kasih. Ini mohon maaf Bu, tulisannya kurang jelas. Karena sudah mengarah ke nama, jadi kurang jelas sebenarnya. Nah ini kalau siasat wartawan itu loh. Padahal tadi kan udah tegas, sabar, tunggu. Jadi malah masuk spesifikasi. Siapa yang mau dijadiin gitu. Ini saya ya ngerti lah, adik-adik ini kan maunya dapat berita apa tuh namanya headline, berita utama gitu, belum. Nah gitu. Tapi udah nanya belum sama redaksinya. Kalau dapat kayak begituan, dapat angpau apa enggak? Lele iyalah orang dapat berita keren. Loh segini banyak masa dia sendiri. Kalau saya bisikin nanti yang lain ngamuk. Makanya sabar. Jadi ini apa iki? Orang yang disebut kok cuma satu ya. Padahal tadi kan saya bilang ini kereta saya ini udah banyak yang mau naik loh. Jadi ya tunggu aja lagi. Banyak kok saya udah punya di sini. Berapa tuh? 10 apa piro yo? Iya nanti kan mengerucut sendiri, tapi oleh pikiran saya. Buktinya aja, ayo. Sebelum Pak Ganjar saya umumkan, wah kan masing-masing pokoknya kayaknya ini saya tuh suka bilang ini gimana sih ya, tolong dong ini kalau ini boleh dong saya kritisi yang namanya apa namanya itu sensus apa survei. Saya ini dulu belajar statistik loh, jelek-jelek loh. Jadi saya tahu loh, sebenarnya beneran survei apa enggak gitu loh. Loh ya loh. Terus satu, kedua itu apa ya gratisan ya nek di survei ngono lho. Kok kayaknya ya enggak ya. Mana ada survei mau gratis.
Jadi tolong deh buat pembelajaran pada masyarakat Indonesia. Pasti ini nggak mau masuk deh kata-kata saya ini. Ayo Monang, tanggung jawab suruh mereka masukin. Loh ya dong, supaya apa? Kalian itu juga sebenarnya bagian media yang memberi pelajaran kepada rakyat. Gitu loh, jangan terus sepertinya. Jadi kok kayak permainannya itu dikecilkan gitu loh. Padahal yang disuruh nusuk nyoblos tuh rakyat loh. Itu yang saya sering kali nggak setuju loh. Ini piye toh? Nah sekarang udah dibilang nih, oh ini naik segini, ini naik segini, ini naik segini. Saya pikir kok kayak bal-balan ya. Iya loh. Lah begitu waktu Pak Ganjar, waktu urusan Israel, wow langsung, wah dibully, bla bla bla. Lah, karena kalian tidak memberi pembelajaran kepada rakyat Indonesia. Kenapa sih kok Israel itu kita? Untuk main bolanya setuju banget, tetapi ada loh yang lebih harus dipikirkan. Itu konstitusi kita loh. Nah ini pasti kalau nggak dimasukin, coba ayo Demonang. Ntar nggak mau lagi saya ngomong segini banyak. Ini harusnya dimasukkan loh, ya dong berita dong bahwa kenapa sih loh, karena konstitusi kita itu adalah apa? Iya, tetap berjuang bagi kemerdekaan suatu bangsa. Terus di konferensi Asia Afrika, kalau ndak percaya buka, waktu itu tertulis deklarasi sampai hari ini loh, belum dicabut oleh 29 menyatakan bahwa ada 8 dasar-sila. Nah tapi ada 2 yang saya stressing. 1, tetap memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Yang kedua adalah tidak membuka hubungan diplomatik kepada Israel dan Taiwan. Itu loh. Lah kalian ini anak-anak muda ngerti toh sejarah negerimu. Jadi bukan urusannya wah terus Pak Ganjar begono langsung apa itu namanya surveinya melorot twing gitu. Saya terus bilang, alah itu survei kan aku bisa statistiknya, coba deh nanti sebentar aja lihat rebound gitu. Tiung gitu loh. Rakyat itu gak bisa dikendalikan loh. Dia punya mata hati. Yang gak bisa adalah ngomong. Kalian sebenarnya itu harus menjadi pelayan rakyat, tapi enggak. Sekarang media itu, saya sudah sering kali bilang, kalian tuh mesti tahu kode etik jurnalistik. Itu saja. Karena kalau enggak begitu, hanya mau cari nama dan lain sebagainya. Ini saya siap kok kalau mau dibully ya, bully deh. Tapi nggak akan lagi kamu boleh datang lagi ke sini karena bullying kamu tuh tidak benar. Nah, sudah, terima kasih. Baik, terima kasih untuk tangan yang meriah buat Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi sabar ya, terkait dengan cawapres itu rakyat punya mata hati. Itu yang sangat penting dan kita sudah berulang kali ikut pemilu 2014, 2019 sudah sangat jelas secara empiris bagaimana capres dan cawapres itu akhirnya ditetapkan dan didaftarkan ke KPU. Jadi terima kasih pertemuan di dalam peneguhan kerjasama partai politik antara PDI Perjuangan dan P3 yang diakhiri dengan konferensi pers ini. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Negeri indah dan makmur itu bernama Indonesia, tanahnya subur di garis khatulistiwa. PDI Perjuangan dan P3 jalin kerjasama menangkan Ganjar Pranowo untuk kejayaan Indonesia Raya. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara untuk acara foto bersama. Dipersilakan. Iya, terima kasih Pak Sekjen. Selanjutnya kita masuk dalam sesi foto bersama. Yang pertama, foto bersama antara 2 ketua umum. Kami mohon dengan hormat Ibu Mega dan Pak
Bapak Mardiono, silakan. Sudah Pak. Selanjutnya dengan Bapak Ganjar. Bapak di tengah. Sudah, selanjutnya ditambah Pak Sekjen kedua partai dan Pak Bendahara Umum. Bapak Sekjen dan Bendahara Umum dari PDI Perjuangan dan P3. Sudah? Rekan-rekan juang, inilah akhir dari pertemuan perdana antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bersama Partai Persatuan Pembangunan. Pertemuan ini menghasilkan sebuah komitmen untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024-2029. Dan saat ini sedang sesi foto antara ketua umum kedua partai, dan inilah akhir dari acara ini yang telah berlangsung dari pukul 13.30 hingga pukul 16.15 saat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang dihasilkan pertemuan ini akan berbuah positif untuk kemenangan Ganjar Pranowo. Dan salah satu yang disampaikan tadi dalam konferensi pers bahwa calon wakil presiden masih dalam tahap diskusi, masih dalam tahap pencarian, dan tentu harus menyesuaikan antara ideologi dan juga perjuangan yang diusung oleh PDI Perjuangan. Dan kami yang bekerja hari ini mengucapkan terima kasih pada seluruh pemirsa, pada seluruh penonton yang telah menyaksikan acara dari pukul 13.30 hingga saat ini. Dan bagi Anda semua yang ingin mendapatkan akses informasi yang terkini tentang PDI Perjuangan, tentang Ganjar Pranowo, ingat untuk subscribe kanal YouTube PDI Perjuangan, klik tanda subscribe, klik juga tanda lonceng agar kebantenganmu tetap terupdate. Merdeka! Terima kasih. Iya, sudah. Terima kasih. Demikian sesi foto bersama pada sore hari ini. Jikalau aku melihat gunung-gunung membiru, aku melihat wajah Indonesia.
Jikalau aku mendengar lautan membanting di pantai bergelora, aku mendengar suara Indonesia. Oh, wajah Indonesia, suara Indonesia, keindahan Indonesia, aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat awan putih berarah di angkasa, aku melihat keindahan Indonesia. Jikalau aku mendengar burung-burung di pepohonan, aku mendengar suara Indonesia. Indonesia, oh suara Indonesia, keindahan Indonesia, aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat matanya rakyat Indonesia, oh aku melihat wajah Indonesia. Wajah Indonesia. Hey.
Ikan di Mardiono yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sementara, terima kasih. Ada sebagi waktu urusan Israel, langsung, dibully, bla bla bla. Kan Hormat saya menuju, tapi solid. Lah saya kan kaget ya. Nuwun sewu, Mbah. Saya kan tadi udah bilang. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan mengajak, ya, jadi kayak bal katakan bahwa ada 8. Seluruh hadirin. Kita bersatu bersama. Ketika ditanya, lihat lagi Mas tim 2 keluarga buka permasalahan kerjasama yang diusung. Apakah kawan lo itu, tapi kan mungkin bisa saja